boleh dah kita menggebuk, membunuh setan. Ya, contoh-contoh di kalangan para sahabat itu banyak ya. Ada di antara sahabat yang ketemu dengan setan, ya mereka melempar, ya dilempar dengan batu. Ya, bahkan Khalid bin Walid pernah diutus Rasulullah untuk membunuh ya setan yang dipuja oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Ya, dicari ke sana kemari tidak ketemu. Setelah tanya ke Rasulullah, oh dia bersembunyi di balik bukit. Hanya dikejar sama Khalid bin Walid ya, dan ketemu ya dia berwujud seorang wanita yang agak cebol nih. Rambutnya panjang ya. Kemudian langsung dipenggal oleh Khalid bin Walid. Ya. Terus bagaimana kalau kita menggebuk dan memukul dia lah? Ketika dia menampakkan di hadapan kita berarti dia mengganggu kita kan? Ya, atau ketika dia menampakkan di hadapan kita dan muncul rasa takut pada diri kita, sebagaimana cara menghilangkan rasa takut tadi, maka kita gebuk, tidak masalah, dengan gebuk aja. Ya. Ya. Dan para ulama seperti itu, ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah kan mencekik setan ya. Sampai beliau mengatakan, jika saya tidak sungkan dengan saudaraku Sulaiman, maka setan ini akan saya ikat di masjid supaya orang itu tahu, ya, inilah setan. Ya. Jadi itu para sahabatnya. Adapun Umar bin Khattab ya tidak usah ketemu ya, lewat saja sudah takut sama Umar bin Khattab. Ya. Jadi boleh tidak kita memukul setan? Ya ketika dia muncul di hadapan jenengan pukul aja tidak apa-apa. Ya karena berarti dia mengganggu. Ya. Ada sebuah keterangan yang menarik wafillah ya. Seorang ketika dia bisa melihat penampakan ya, itu bisa jadi dia terkena gangguan. Ya. Bisa jadi dia dalam kondisi diganggu oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, ittakhaduhu aduwa, ya. Jadikan setan itu sebagai musuh kalian, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bagaimana kita menjadikan setan sebagai musuh kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita taat perintah Allah berarti secara otomatis menjadikan setan sebagai musuh kita. Kalau perlu bonus tambahan tidak apa-apa, ketika keluar pukul aja tidak apa-apa. Ya. Ya, kadang orang itu menghilangkan takut seperti itu ya. Ya, dan itu perlu kita latih. Kenapa? Ya kita di Indonesia itu dibiasakan seperti itu memang ya. Sejak dari kecil kita sudah bisa didongengi dengan dongeng-dongeng misteri, ya, dongeng-dongeng menakutkan, sehingga ketika dewasa itu terpengaruh kepada diri kita. Ya, lewat di tempat angker, lewat di tempat sepi, kita merasa takut dan sebagainya. Ya sebenarnya sama aja. Ya, mereka makhluk seperti kita. Ya, dan umumnya mereka takut kepada kita. Ya, dulu pernah kita sampaikan salah satu sebab turunnya surat jin. Ya, itu karena ada seorang yang lewat ke suatu lembah. Ya. Ketika dia masuk ke lembah tadi, jin dan setan di situ tuh keluar semua, takut semua. Ada manusia, keluar semua sudah. Takut mereka. Nah, ternyata orang yang turun tadi, dia mengatakan saya berlindung kepada Sayyidi hadal wadi. Saya berlindung kepada penghuni lembah ini. Ya, akhirnya setan, podowe, ternyata dia takut sama kita. Fazaduhum rohaqo. Akhirnya mereka tambah besar. Mereka tambah berani kepada manusia. Ya, aslinya mereka takut kepada kita. Ya, yang tidak asli itu apa? Kita takut kepada mereka. Ya, maka kembalikan kepada yang asli ya. Nah, jadi mulai sekarang dilatih ya untuk tidak takut kepada setan ya.